subuh berjamaah yang dilangsungkan dengan taklim thalabul ilmi dan silaturahmi jamaah, silaturahmi warga, sekaligus sebagai informasi juga silaturahmi dari pengurus RW 17. Alhamdulillah Pak RW-nya juga Pak Ustadz tuh ya, Pak Ustadz Dede, ya Masya Allah ya, ya Ustadz ya RW gitu ya. Alhamdulillah juga luar biasa sangat membantu khususnya dalam bidang kerohanian ya. Kita tahu bahwa betapa memang pentingnya hablum minallah dan hablum minannas. Kemarin kita ada warga yang meninggal dunia, ada yang wafat, Masya Allah. Kita terus bangun kebersamaan, bangun ukhuwah, sekaligus sebagai kekuatan umat, gitu ya. Mudah-mudahan warga Buana Kasipi ini menjadi keluarga yang insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillah masjid kita sudah dipasang AC ya, 1, 2, 3, 4. Masih ada satu lagi yang belum dipasang. Sebagai informasi kepada para jamaah, ya ini dalam rangka untuk kekhusyuan beribadah ya, terutama pada sholat Jumat. Jadi sementara ini kita gunakan AC ini pada acara-acara banyak jamaah, khususnya pada siang hari. Ya, alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Akan tetapi kita masih berhutang, Bu, Bapak semua, ya. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Allah. Ya, Subhanallah. Ya. Oleh karena itu kami atas nama DPR mengetuk pintu para jamaah, ya. Malulah kita punya hutang kepada Allah apabila tidak selesaikan ya. Malu nggak, Bu? Malu ya, gitu ya. Nah ini apalagi ini adalah merupakan fasilitas jamaah ya, fasilitas umum. Kan kita sering, Bu, ya, mendengar orang membangun rumah sendiri, Bu, 3 bulan beres sendiri, tapi kadang-kadang membangun masjid 3 tahun oleh semua masyarakat nggak beres-beres gitu ya. Kenapa ya? Nah itu makanya ini pentingnya apa ya, keseriusan kita ya, berarti kita harus ditingkatkan lagi. Membangun rumah 3 bulan oleh sendiri selesai. Membangun masjid 3 tahun oleh semua nggak selesai gitu ya. Nah ini kami mengetuk hati para jamaah ya. Alhamdulillah ada hamba Allah yang sudah berinfak, sudah berwakaf, tapi nggak semua mewakafkan gitu ya. Nah ini juga sebagai ladang amal buat kita ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin berwakaf ya, khususnya untuk pengadaan, pembelian, dan sudah dipasang AC-nya ya. Insya Allah setiap AC itu dinyalakan kemudian bermanfaat oleh jamaah, maka pahalanya akan mengalir ya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sebagai bahan informasi. Mungkin nanti Pak RW akan ada sambutan di akhir ya, Pak RW ya. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian,
mari kita simak bersama thalabul ilmi kita, ya, dari guru kita. Materinya tentang nadiron, berita yang menakutkan, ya. Ada basyiron, ada nadiron. Kalau basyiron, berita yang menggembirakan, dulu udah tentang bagaimana nikmatnya surga. Nah, sekarang itu nadiron, berita yang menakutkan tentang penghuni-penghuni surga, ya, penghuni-penghuni neraka. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke penghuni neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk itu lebih jelas dan luas lebih kami serahkan kepada Al-Ustaz Hilmi Firdaus. Wabillahi taufiq, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar buat kita semua, karena di waktu subuh, ya, di waktu subuh ini, di waktu pagi ini kita semua bisa hadir untuk bersama-sama untuk kita menghadiri majelis ilmu, ya, yang merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai manfaat dari majelis ilmu. Di antaranya juga kita bisa silaturahim. Allah akan berikan sakinah, ketenangan buat orang yang menghadiri majelis ilmu itu. Didoakan para malaikat dan banyak lagi kelebihan atau keutamaan berkaitan dengan majelis ilmu ini. Ya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebetulnya panjangnya sampai 2 atau 3 jilid lah ya, berkaitan dengan materi surga. Ya. Tapi kita cukupkan aja dulu materi tentang surga. Nanti sekali waktu lagi kita akan bahas berkaitan dengan materi tentang surga. Kira-kira kalau tentang surga, yang kebayang enak atau enak banget? Halo? Enak banget ya. Jadi ketika materi tentang surga adalah yang kebayang adalah kenikmatannya, keindahannya, kebahagiaannya. Luar biasa ya. Begitu berasa banget gitu ya. Kalau toh kita pengennya bawaannya baper aja ya. Baper, bawa perasaan gitu ya, pengen masuk surga, bahkan pengen cepet-cepet masuk surga ya. Nah, materi kita kali ini adalah materi tentang neraka. Coba mohon maaf, laptopnya lagi ngangkat. Ternyata ada waktunya, laptop juga lagi sakit, tidak bisa optimal ya ini ya. Saya nyerah dulu lah untuk yang sekarang tidak menggunakan tampilan fokus atau proyektor. Tapi tidak mengurangi dari makna yang utama berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu berkaitan dengan neraka. Lalu juga definisinya, sifat neraka, lalu juga bagaimana karakter neraka itu, ya, termasuk juga pintu dan tingkatan neraka, termasuk penghuni neraka. Ya. Mohon maaf, di sini ada Ustaz
ada Fatih, Ustazah ataupun yang lainnya. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama untuk kita belajar, sama-sama kita untuk mengingat ya berkaitan dengan neraka ini. Saya dari dulu udah berapa lama di berbagai tempat itu, yang paling berat dan paling menakutkan buat saya dan juga paling memberatkan buat saya itu adalah materi tentang neraka. Materi tentang surga mah rada enak gitu ya, lebih kebayang gitu untuk menyampaikannya. Tapi materi tentang neraka itu paling luar biasa, paling berat. Karena saya khawatir saya pun juga adalah bagian dari yang nanti ke sana. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ini, dan saya sendiri menyampaikan ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga umumnya para hadirin sekalian. Saya ketika menyiapkan materi ini itu yang kebayang itu adalah ya Allah, ngeri, takut, berat, ya, luar biasa. Ya tidak mudah. Tetapi kalau tidak disampaikan, ya kita khawatir banyak orang yang terjerumus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak tahu ilmu berkaitan dengan neraka ini. Ya. Mungkin waktu kecil ya Pak ya, Bu. Ketika waktu kecil kita pernah ada buku tentang surga dan neraka, Pak Ari ya, masih ingat Pak? Yang ada gambarnya, wah ininya di gimana? Ditusuk sampai keluar dan Masya Allah gitu ya, rambutnya panjang ada apinya gitu ya, kayak megaloman gitu, Masya Allah. Jadi luar biasa. Itu baru perumpamaan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Sebetulnya nggak sampai kayak begitu. Itu mah masih pun bahasa saudara mah cepek-cepek gitu. Yang digambaran di dalam buku sebetulnya tidak boleh divisualkan kayak begitu ya. Karena masih saya gambarkan ya, tentang surga saja tidak pernah tergambar, terlintas ya oleh pandangan kita, oleh hati kita juga kebayang tentang surga. Dan termasuk neraka pun juga luar biasa betapa beratnya. Nah, tapi yang paling utama adalah menjadi tazkirah buat kita, buat peringatan, termasuk juga menjadi kabar buruk buat kita. Kalau toh kita banyak melakukan dosa atau kemaksiatan, ya, maka kita lihat dulu definisi neraka ya. Neraka yang berasal dari kata an-nar, yaitu api ya. Di sini memiliki arti secara definisi. Yang pertama adalah neraka ini adalah tempat ganjaran bagi mereka yang punya amal buruk lebih berat daripada amal baik. Jadi amal buruknya ya lebih berat daripada amal baik. Jadi kalau kau ditimbang, ini apa? Ini amal baik, ini amal buruk. Nah, buratnya naon? Amal buruk ketika dihitung ketika di yaumul mizan, di hari pertimbangan, di yaumul hisab, di hari perhitungan, ya. Jadi banyak amal buruknya. Masya Allah. Lalu juga berkaitan dengan hal ini, neraka atau yang disebut dengan an-nar yang artinya panas, tembakan dan juga api ya. Sudah panas juga artinya api gitu ya. Nah, memiliki makna adalah tempat mengerikan yang disediakan untuk orang-orang yang berbuat dosa ya, dan juga kejahatan. Jadi tempatnya luar biasa, mengerikan ya. Kalau toh mungkin orang yang ada yang pernah mungkin masuk gua ya, misal gua Belanda, gua Jepang ya, di Dago Pakar misal gitu ya. Ya itu nggak seberapa. Kalau ke malam hari juga nggak seberapa itu. Tapi kalau neraka ngerinya luar biasa. Ya. Kalau bahasanya luar biasa ngerinya. Ya. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan neraka ini. Ya. Dan disediakan untuk orang yang berbuat dosa dan kejahatan. Mun sederhana nama sok merek berbuat dosa, sok merek bikin kejahatan, sok merek membunuh orang silahkan. Sok merek menfitnah orang, melakukan zina silahkan mereka, silahkan masuk ke sana. Ya, karena manusia mah diberikan pilihan, ya mau berbuat baik atau mau berbuat buruk. Nah tentunya kita
Ya, pilihannya kalau kau nafsu pasti inginnya melakukan hal yang buruk. Ya. Tapi kalau toh mengingat berkaitan dengan urusan hukumannya, ya tentunya kita tidak mau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, pengen melakukan kebaikan, pengen masuk surga, tapi yang namanya mau melakukan kebaikan tidak mudah. Kayak contoh ke pengajian ya, Bapak Ibu, halo? Ya, banyak yang ke pengajian, banyak yang nggak ke pengajian. Banyak yang nggak ke pengajian. Kalau toh Allah perlihatkan itu pahala ke pengajian, ke majelis ilmu, ya, Allah kasih itu hadiah bonus reward dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ke pengajian masjid kasih, maka Allah kasih surga. Allah kasih pahala yang gede. Pahala yang berlimpah. Miliaran rupiah, bahkan triliunan. Kalau kau dirupiahkan, tapi enggak mun bahasa Sunda itu sapira itu jutaan, miliaran, triliunan itu sapira dibandingkan dengan pahala atau bonus yang Allah berikan, keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dah pengen apa langsung cash nubungkeuleukeun katingali gitunya. Ada door prize cumangan door prize kan naon rice cooker wungkulnya semangat untuk hadir ke acara misalkan jalan santai, bosen bareng misalnya gitu ya, mancing gitu ya. Nah, kayak begitu aja luar biasa. Tapi kok kenapa yang Allah berikan taman-taman surga di dunia ternyata orang susah. Dan juga itu keutamaannya ya. Berkaitan dengan kita melakukan amal kebaikan itu udah Allah kasih bahkan lipat gandakan pahalanya ya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan neraka, itu adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir, juga orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, ya, serta orang yang melanggar syariatnya. Jadi neraka ini oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk orang kafir, ya. Orang yang ingkar kepada Allah juga ingkar kepada Rasulnya. Jadi kalau mau taat itu jangan hanya taat kepada Allah, tapi juga harus taat kepada Rasulullah SAW. Makanya ada disebut yang namanya golongan ingkar sunnah, ya, yang memang saya masih percaya karena sunnah ya kepada Nabi atau Rasulullah SAW itu tidak boleh. Jadi harus dua-duanya, dia kepada Allah, ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga orang yang melanggar syariatnya. Yang sekarang bagaimana sifat neraka itu, ya. Banyak sifat tentang sifat neraka ini kita akan bahas bagian besar saja berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan sifat neraka. Kalau kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kehinaan. Jadi hina bisa. Kalau yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun bahasa urang pun di urang, kira-kira Bapak Ibu masuk penjara itu hina nggak kira-kira? Masuk penjara karena melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang tidak baik. Kira-kira hina nggak? Hina, malu. Tapi ada yang masuk penjara itu gagah. Wah, itu apalagi nggak diborgol itu enak kelihatannya ya, nyaman masuk neraka. Apalagi di masuk nerakanya, masuk UI-nya itu banyak fasilitas. Bahkan bisa meskipun di neraka tapi bisa di penjara tapi bisa pulang pergi ke rumah. Misalnya yang di penjaranya orang Bandung gitu ya. Pak tinggal sogok si siapa? Sipir penjaranya. Tapi kalau malaikat penjaga neraka itu udah bisa disogok. Kalau udah masuk neraka itu udah nggak bisa nyogok kunaon kan gitu ya. Kita nggak punya duit di sana. Ya, kalau yang masuk neraka, ya, maka masuk neraka adalah sebuah kehinaan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Al-Imran 192 ya. Bahwasanya Rabbana ya Tuhan kami, innaka sungguhnya Engkau man tudkhilin nar, siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, ya. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi kalau yang masuk neraka itu Allah telah hinakan dia. Mau nggak dihina oleh Allah Subhanahu wa taala? Halo? Tidak mau, kita pengen dimuliakan oleh Allah.
Manusia itu makhluk yang mulia, ya, bahkan makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebutlah Allah jadikan manusia itu dalam bentuk atau rupa yang sebaik-baiknya. Bahkan disebutkan adalah manusia itu adalah makhluk yang the best. Ya, bahkan orang beriman yang melakukan dakwah dalam surah Al-Imran 110 disebut dengan khairun nas, umat yang terbaik daripada seluruh umat manusia kalau tahu dia beriman, bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita masuk neraka karena dihinakan oleh Allah. Lalu yang berikutnya, orang yang masuk neraka itu adalah kerugian yang sangat besar. Rugi bisa pakai banget, ruginya pakai banget, ya. Ketika kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 15, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi nyata-nyata banget bahwa kalau toh dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai dari kiamat sampai proses berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang rugi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah neraka itu adalah tempat yang buruk. Ya. Dalam surah Al-Furqan 66 dijelaskan, sesungguhnya neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau tadi disebutkan, ya, ada tempat, kalau yang tadi tempat yang rada menakutkan, gua itu tempat yang menakutkan, ini ada tempat yang buruk dan juga tempat, ya, tempat menetap dan tempat kediaman. Sekarang itu kan di YouTube itu suka ada review tempat yang eksotis, tempat yang menyeramkan, tempat yang menakutkan, tempat yang apa lagi, yang membahayakan dan yang lainnya. Kalau neraka itu lengkap, udah menakutkan, menyeramkan, apalagi kalau toh ada jurang dalam tuh luar biasa begitu, ya, sangat mengerikannya. Kalau toh ada orang yang sekarang itu ada yang sengaja lompat ke bawah, ada yang pakai parasut, yang ujung-ujungnya pakai parasut, ada juga yang memang terjunnya ujung-ujungnya adalah air laut atau air sungai, ada juga yang pakai tali gitu, ya. Itu nggak seberapa. Kalau toh orang yang ada di neraka itu luar biasa, karena neraka itu sangat-sangat dalam, ya, luar biasa, sangat-sangat dalam. Nanti kita bahas kalau ada kesempatannya. Berkaitan dengan ini, tempatnya adalah tempat yang sangat buruk. Jadi kalau toh bapak-bapak dan ibu-ibu punya rumah, misalkan rumahnya nggak bagus, gubuk ataupun yang lainnya, kemudian kalau misalnya merasa, aduh saya mah rumah kontrak aja nggak enak gitu, ya, nggak usah khawatir, ya, ada jauh lebih buruk daripada kalau toh memang ada kondisi seperti itu, ya. Makanya kalau toh di dunia meskipun nggak punya rumah atau kalau rumahnya nggak enakeun, mungkin bahasa Sunda nama enakeun gitunya, reyok bahkan kayak gitu, syukuri itu. Dibandingkan dengan tempatnya para penduduk neraka itu nggak seberapa, ya. Kenikmatannya itu luar biasa. Rasakan, nikmati, dan cuma sebentar kalau merasakan beratnya di dunia mah. Tapi kalau di neraka beratnya itu luar biasa, masya Allah, ya. Mengerikan, ya. Tempatnya teh pokoknya mun bahasa Sunda nama teu enakeun lah gitu. Pasti teu enakeun gitu, ya. Dan buruk tempatnya. Nah, kembali ke yang berikutnya, bahwa neraka dan surga, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah diciptakan dan juga kekal. Nah, ini berdasarkan beberapa riwayat dan penjelasan, dijelaskan, yang seperti saya pernah sampaikan juga ada yang sebenarnya buku tentang surga dan neraka yang dijelaskan. Pertanyaannya, apakah surga atau neraka ini sudah ada atau belum? Halo? Ya, mayoritas ulama menyebutkan sudah ada, ya. Tinggal mencari siapa yang mau masuk ke dalamnya. Atau dijelaskan di dalam surah Al-Imran 133 dijelaskan U'iddat lil muttaqin. Nah, surga ini
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu juga kalau neraka dijelaskan adalah uiddat lil kafirin. Uiddat ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah lampau, ya, yang masa lalu. Berarti maknanya adalah bahwa ini adalah perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi sudah ada sebelumnya. Bahkan ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, beliau melihat tentang surga dan juga melihat tentang neraka. Makanya beliau begitu mudah, ya, meyakinkan kepada umatnya, menjelaskan tentang surga dan neraka karena Rasulullah pernah melihat langsung. Ya, nah ini pun juga ada perbedaan pendapat berkaitan dengan hal ini. Kita tidak akan bahas lebih jauh. Tapi secara umum bahwasanya dari berbagai riwayat bahwa surga dan neraka ini sudah ada. Berkaitan dengan namun geus aya mah berarti kan tempatnya geus aya cik di mana tuh tempat neraka itu, ya. Ada yang menjelaskan di A, B, C dan yang lain-lain, tapi berdasarkan beberapa riwayat yang menjelaskan berkaitan dengan hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan tempat neraka. Ada yang menyebutkan berada di dalam lapisan bumi yang paling dalam begitu, ya. Ada yang mengatakan A, B, C dan yang lainnya. Itu ada yang mengatakan ada langit, ya. Tapi mayoritas ulama, ya, para mufassir ataupun yang lainnya tidak berani menyimpulkan berkaitan dengan posisi atau tempat neraka itu ada di mana. Jawabannya apa? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau posisi atau tempat neraka itu ada di mana, orang mereka neangan, tidak usah. Ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau yang lain-lainnya dijelaskan, begitu jelas tentang neraka, bahkan tentang neraka jahanam saja itu dijelaskan sampai 77 kali menyebutkan neraka jahanam. Neraka jahanam ini bahkan disediakan buat orang-orang orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang muslim yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat itu juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas berkaitan dengan hal ini juga. Oke, yang berikutnya adalah bahwa neraka ini juga adalah tempat yang mengerikan, ya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 1052 dan juga Muslim nomor 907 dijelaskan, sungguh aku tadi melihat surga. Aku berupaya meraih setan dan buah-buahan di dalamnya. Jadi pengen buah-buahan. Rasulullah, andai kalian mendapatkannya lalu makannya, niscaya kalian tidak butuh lagi makanan di dunia. Saking enaknya makanan di surga. Niscaya nggak butuh dari makanan yang ada di dunia. Mau ada lontong kari, sangu koneng, durian yang enak sekalipun, anggur itu nggak seberapa, tesapira lah gitu, ya, dengan makanan atau buah-buahan di surga. Kemudian aku melihat neraka. Rasulullah melihat neraka. Belum pernah aku melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Jadi nggak pernah melihat pemandangan yang ngerinya. Masya Allah. Ya, belum pernah melihat. Rasulullah melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ya. Para sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, karena mereka telah ingkar, mereka telah kafir. Maksudnya apa? Para sahabat bertanya lagi berkaitan dengan hal itu. Apakah mereka ingkar atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, mereka ingkar atau kafir atau kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada suami mereka. Jadi bukan ingkar kepada Allah yang namanya ya kafir kepada Allah, tapi kafir atau kufur, ya kalau bahasa umumnya adalah kufur nikmat kepada pemberian yang sudah diberikan kepada suaminya. Itu wanita banyak masuk neraka. Ya. Lalu juga mereka kufur nikmat terhadap suami mereka, mereka kufur terhadap kebaikan suami mereka. Apabila kalian para suami berbuat baik pada istri-istrinya sepanjang waktu, lalu istri kalian melihat sesuatu yang kurang baik darimu atau yang buruk darimu, ya,
dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Jadi habis semua kebaikan suaminya ketika melihat ada yang dipandang oleh istrinya, ya, persepsi istrinya itu adalah keburukan. Contoh, suami udah baik, segala macam, ujung-ujung kawin deh, wah udah beak kita kebaikannya. Kawin deh nanti, pokoknya nikah ya pokoknya malah suaminya udah habis kabar. Padahal secara prinsip kan menikah buat laki-laki itu tidak dilarang, ya. Tapi memang ada atau aturan atau tata caranya. Tapi dianggapnya kan, wah udah lah pokoknya nama aib segala-galanya. Padahal belum tentu dosa. Ketika menikah lagi tidak mana tanda kutip. Habis itu semuanya. Pokoknya nama gugat cerai. Pokoknya nama BPA kan pokoknya nama nggak ada maaf buat apa? Buat apa? Nggak ada. Udah. Pokoknya mau kembalikan mama ke orang tua. Mau pulang kampung. Kayak begitu, udah habis, udah gugat cerai aja. Itu begitu enaknya, begitu gampangnya. Ya, si bapak udah lama nggak menghasilkan duit, ya banyak, ya sedikit juga enggak. Karena memang kondisi, misalkan sekarang kondisi ekonomi lagi berat. Udah mau mulai mama papa mah temenang wae duit, terus itu ya terbalik gitu. Nyarekan gitunya, dengan duit lain dihekse gitu kan ya. Udah, yang dilihat adalah keburukannya saja. Padahal nggak lihat bahwa suaminya sudah ikhtiar sana sini, tapi susah ya, berkaitan dengan dapat materi. Kalau toh enggak, sudah bekerja keras, sudah ikhtiar segala macam, ternyata orang mau duit kan 30.000 misalkan begitu ya. Masa ada buat belanja nggak? Aduh mah, gimana ya? Ya alhamdulillah sih papa ada uang segini 30.000. Mama nanti kasih piraku resiko kerja 30.000, ya menyedihkan kita. Bagian kita di baledogen nggak salah gina, begitu ya dilemparkan ke mukanya. Itu menyakitkan sekali bagi suaminya. Ya kalau toh enggak diberi 30.000 dianggap ke. Pokoknya mama kalau belum sampai 300.000 nggak akan diambil itu. Tambahan nol deh gitu ya. Jika itu gampang gitu ya. Tapi kalau kamu merasakan ada yang susah, itu tidak mudah untuk mendapatkan 300.000, kemudian 10 juta. Ya, banyak yang istri tidak bersyukur berkaitan dengan hal itu. Makanya harus pandai bersyukur. Suami juga bersyukur kepada punya istri yang mungkin cerewet ya. Zaman dua gitu ya, bawel gitu. Alhamdulillah ada yang nasihatin kalau tuh mungkin punya istri yang cerewet gitu ya, disyukuri daripada cici wae. Diem aja. Nggak jelas itu kayak ente marah, sedih, atau lagi bahagia gitu kan ya. Nah, makanya bahagia, nikmatin aja apa yang Allah berikan. Berkaitan dengan suami, dengan istri atau pasangan dan anak-anak ya. Berpositif thinking ya. Jadi maksudnya apa? Warning buat kita semua, khususnya kaum wanita, untuk lebih menjaga lisannya, lebih bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya adalah bahwa neraka itu memiliki penjaga-penjaga. Ya. Jadi ada penjaganya. Ya. Jadi orang-orang kafir kepada rohnya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Jadi neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Bila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Jadi ketika dilempar, kedengaran suara neraka itu mengerikan. Waduh, susah lah membayangkannya ya. Ya, sedang neraka itu menggelegak kumanya. Andeng dan ramai dan juga wah udahlah menakutkan ya. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah ya. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Surat Al-Mulk ayat 6 sampai 8. Jadi setiap kali dilemparkan orang-orang kafir ya, orang-orang yang dimasukkan ke neraka, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
Emang belum ada yang menyampaikan peringatan kepada kalian? Rasul, Nabi, ataupun para ustadz lah menurut orang mah gitu ya. Belum ada gitu yang nyampein. Ya. Tetapi mereka itu seolah-olah buta, seolah-olah tuli, seolah-olah bisu ataupun yang lainnya. Kadang-kadang pura-pura nggak mau dengar. Diumumkan di masjid Kasdiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengajian, ya istilahnya ajak ke pengajian. Ya, lalu juga di grup WA diajak silakan di masjid Kasdiki mingguan ayat pengajian. Ada azan, suara anaknya getarik kan, masjid Kasdiki dan masjid yang sekitarnya juga getarik, oke, kedengeran. Tapi apa? Ternyata nggak mau ke masjid juga buat yang bapak-bapak, nggak mau 5 waktu ke masjid. Yang ibu-ibu nggak mau sholatnya awal waktu, hare-hare gitu kan? Ya Allah sudah kasih, ya kasih tahu itu. Oh ini waktu azan dengan azan berkumandang dan yang lainnya, hare-hare. Kalau orang-orang non Muslim sudah disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dijelaskan berkaitan dengan banyak hal tentang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Islam dan yang lain-lain, hare-hare, pura-pura nggak dengar. Bahkan sekarang itu di sebagian tempat, ya kayak di Eropa, di Amerika itu ada yang anti-Islam, ya. Dan bahkan kalau tahu orang non-Muslim, sebagian di antara mereka, mohon maaf sebagian, ya, memandang kalau tahu jadi orang Islam itu apa ya? Beginilah tuh, kita tahu tidak menyenangkan, teroris, apalagi, halo, ekstremis, radikal. Orang miskin gitu. Itu apa stigma yang cenderung negatif kepada Islam. Ya, coba lihat berita-berita tentang asumsi Barat terhadap Islam. Ya. Itu teroris, ekstremis, kemudian ketinggalan jenggotan panjang, bergodegan dan segala macam. Itu ucapnya itu negatif. Lalu yang lainnya juga berkaitan dengan hal itu. Ya udah pokoknya mah kalau yang perempuan pakai jilbab apalagi pakai sadar atau kurdah kayak begitu itu wah udah aja. Ya, Masya Allah itu stigma yang sangat negatif kepada Islam yang tidak baik gitu. Tapi orang Islam mah luar biasa tawadu, rendah hati. Tidak dilawan dengan manusia. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kudu dilawan begitu maksudnya. Tunjukkan saja eksistensi kita bahwa kita tidak seperti itu. Termasuk dakwahkan Islam dengan baik bisa jadi karena mereka nggak tahu tentang Islam. Ada yang mata penjahat, pembunuh dan yang lainnya orang non Muslim. Yang sering saya lihat tentang yang orang-orang yang dulunya non Muslim akhirnya masuk Islam. Ternyata mereka salah asumsinya berkaitan dengan Islam dan akhirnya masuk Islam. Maka kita mau beruntung saat ini, alhamdulillah dalam kondisi lahir Islam sampai sekarang sudah dewasa pun juga sudah dalam keadaan Islam. Ya, itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, kita lanjutkan bahwa neraka itu punya pintu-pintu. Ya. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'ina laha sab'ah. Ya. Sab'ah abwab, ya. Sungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu punya 7 pintu, ya. Disebutkan likulli bab, ya, setiap pintu itu ya adalah minhum juz'un maksum, ya. Pintu itu untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi jahanam ini, ya, sudah disiapkan ya untuk pengikut-pengikut setan semuanya, ya. Bahkan jahanam pun juga punya 7 pintu, ya. Jahanam atau neraka jahanam. Jadi secara umum berdasarkan beberapa riwayat bahwa neraka itu ada 7 pintu, 7 tingkatan, ya. Nah salah satunya adalah jahanam. Dan jahanam pun juga punya pintu-pintu yang lainnya, ya, untuk golongan-golongan tertentu. Misal ada satu pintu adalah untuk orang Yahudi. Yahudi juga kan banyak macamnya. Untuk Nasrani, ya Nasrani pun juga banyak macamnya.
Ya, katakan seperti itulah. Jadi punya banyak pintu ya di dalam tingkatannya. Lalu neraka punya 70.000 tali yang ditarik malaikat. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 2842 dijelaskan neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Ia punya 70.000 tali. Ya. Pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Ya. Neraka jahanam pada hari kiamat akan didatangkan. Jadi didatangkan neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Ia punya 70.000 tali. Ya. Setiap tali terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi ada 70.000 tali. Setiap tali ada 70.000 malaikat. Jadi kira-kira malaikatnya banyak nggak? Halo? Banyak sekali malaikat. Cuma yang wajib diketahui ada berapa malaikat? 10 ya. Jadi malaikat juga jumlahnya banyak. Seperti halnya manusia juga banyak. Setan juga jumlahnya banyak ya. Nah, ini malaikat juga jumlahnya banyak ya. Malaikat yang menjaga neraka ini ya. Lalu di neraka ada rantai dan belenggu bagi penduduknya ya. Sungguhnya kami sediakan bagi orang kafir rantai. Jadi dirantai. Dirantai itu kira-kira simbol apa? Kayak di belenggu, di borgol ya. Dirantai, dibelenggu, dan neraka itu menyala-nyala. Jadi kalimatnya adalah dirantai, dibelenggu. Berarti menurut Allah udah apa? Pokoknya mah ditahan tuh bisa kemana-mana. Pokoknya mah udah disiksa. Meskipun mengerang, ya kena api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah, nggak bisa ngapa-ngapain karena dibelenggu ya. Saking susahnya itu dibelenggu. Kalau toh di dunia ketika melakukan kesalahan ya, itu bisa jadi nggak diborgol ya Pak ya. Kalau misal contoh sudah melakukan pembunuhan kepada seseorang ya, kita menyaksikan. Mungkin bisa jadi umumnya kan kalau kamu udah melakukan pembunuhan itu di gimana? Di borgol. Ini kalau di dunia kita bisa lihat di TV ada orang yang sudah membunuh orang tapi santai aja begini, mohon maaf. Jalan tegap santai seolah nggak punya salah di borgol. Gitu bisa jadi kan? Bisa jadi kalau di dunia. Saya nggak nyebut nama Bu, tapi Bu memperkirakan ya. Ya itu bisa. Santai gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau kau sudah di neraka itu nggak bisa kayak begitu, ya. Ya, ada yang sudah misalkan nggak pakai baju oranye, dia melakukan korupsi udah jelas korupsi nanti gitu ya, terbuka gitu, nggak malu, gitu. Jadi borgol, benar di borgol, tenang deh, kalau pejabat. Gitu ya. Di dunia kau masih bisa lihat itu pejabat, tapi kalau kau di neraka itu nggak melihat itu pejabat, mau apapun juga terserah, nggak peduli. Ya, ya. Ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, termasuk di leher juga dipasang, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, diseret. Masya Allah. Kemudian mereka dibakar di dalam api. Surat Ghafir 71-72 ya. Jadi diseret, bahkan ininya pun juga dibelenggu ya, dirantai lehernya juga, lalu juga diseret ke dalam air yang sangat panas, dibakar di dalam api ya. Jadi apinya ada air yang sangat panas, wah jangan kebayangkan gitu ya, ngegolaknya luar biasa ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana panasnya api yang tadi disebutkan itu? Panasnya itu, ya panasnya api dunia seperti apa ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apa yang dinyalakan oleh Ibnu Adam ya di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api Jahannam. Ya, jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, dijelaskan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah, yang dinyalakan oleh manusia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api Jahannam. Ya, orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah api neraka Jahannam itu lebih panasnya. Ya, lebih panas jika mereka mengetahui. Surat At-Taubah 81.
Jadi yang jelas api neraka itu lebih panas daripada api di dunia. Berapa bagian? Ya, kalau ada 70 bagian, maka yang api di dunia itu hanya 1 bagian saja. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan adalah 69 kali. Ya, 69 kali panasnya api neraka itu dibandingkan dengan dunia. Jadi diantaranya adalah bahwasanya secara umum berdasarkan penjelasan ini, ya, panasnya api dunia hanya 1/70 dari api neraka. Ya. Yang sederhana mah kalau tahu percobaan di kita mah jempongan lilin, ya, lilin begitu. Kalau mau sensasinya kurang, kalau pegang lilin begini mah ya kan lilin misalnya begini, gitu, itu kurang. Kalau mau itu yang dikira kan pakai kompor gas gitu, nyalain kompor gas. Kalau merasakan sensasinya begini aja di atas kompor gas, begini. 5 menit tuh ya pokoknya nama. Kira-kira gimana? Jangankan 5 menit, berapa detik aja sudah berasa. Bukan berapa detik, 1 detik kok itu wahdi gitu kan? Itu sensasinya. Tapi bukan untuk ditiru ya. Hanya bagaimana merasakan betapa di dunia saja yang kayak begitu, itu ya, itu sudah panas. Nah, kalau terus menyebutkan panasnya dunia itu jangan melihat yang berasa di Indonesia. Kalau di Indonesia mah, kalau apalagi Bandung sejuk. Berapa derajat rata-rata kalau di Bandung? Mungkin berapa ya? 50 derajat ya? Ada sampai 30 lah, 31, 32 derajat ya. Jadi, tapi kalau misalkan di Arab aja, di Arab kalau lagi panasnya, itu bisa sampai berapa? 50 derajat. Saya pernah merasakan itu persis waktu di depan Ka'bah itu sampai 50 derajat, wah berasa ngesalnya luar biasa itu. Dan kenikmatannya luar biasa, tapi ngebayanginnya kenal ketika misalnya di sana di Arab itu panasnya luar biasa, kalau lagi panas mentera-menterinya. Ya Allah, kebayang rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena apalagi kalau di tanah suci itu apalagi di Masjidil Haram atau di sana itu seolah miniaturnya padang mahsyar ya. Apalagi ketika misalkan wukuf di padang Arafah dan yang lainnya yang sudah berangkat haji. Jadi luar biasa. Kalau disebutkan matahari itu ya, matahari menurut para ahli dikutip dari Life Science ya, berkaitan dengan matahari itu berapa derajat sih gitu ya. Matahari, sumber matahari kan kita pakai sumbernya dari mana ini? Di dunia ini, di bumi ini, halo? Dari matahari, sumbernya itu matahari. Matahari itu menurut penelitian para ahli ya, tentunya pasti terbatas kemampuannya, yaitu panasnya ya, kalau paling rendah itu adalah 4000 derajat Celcius. Matahari 4000 derajat Celcius. Yang paling tinggi kalau ke matahari lagi panas-panasnya itu bisa sampai 15 juta derajat Celcius. Bayangkan. Kalau lagi panas-panasnya, matahari itu yang sumber intinya ada coronanya, ada apanya di situ ya, matahari itu sampai 4000 paling rendahnya derajatnya. Kalau paling tingginya bisa sampai 15 juta derajat Celcius. Kalau 4000 kali, misalkan contoh kali 69, dikali 69, itu 276.000 derajat. Ya. Tapi kalau misalkan tadi sampai 15 juta, ya itu bisa sampai 1035 juta, sampai miliar juta Celcius. Udah hancur lah. Begitu, tapi tidak akan hancur begitu saja orang yang dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak jadi mati gitu ya. Berapa rek sumpah maut lah gitu, mau di neraka itu hirup terus. Ya, Masya Allah ya. Panasnya itu luar biasa. Ya, api di dunia sudah kebanyakan begitu, apalagi api neraka. Kalau tuh pakai api dunianya yang sudah sampai ke bumi. Tapi kalau api dunianya itu adalah langsung dari porosnya, dari sumber apinya, dari mataharinya, itu kan berapa kebayangkan kan? Halo, Pak, Bu, kebayangkan aja kan mau diurang di Indonesia atau menurut api biasa gitu ya. Nah, tapi ada ahli menelitinya dari sumber apinya, langsung dari matahari sampai kayak begitu, derajat Celciusnya enggak cuma 30 derajat atau 50 derajat. Itu jauh lebih panas lagi gitu ya.
Ya. Tetapi ya neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Jadi bukan hanya panas yang luar biasa, tapi juga menyiksanya dengan dingin yang luar biasa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. La yazukuna fiha bardaw wala farada illa hamiman wa ghussaqa. Ya, surah An-Naba itu mungkin ada yang sudah pada hafal. Ya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ya. Kata ghussaqa itu yang sangat dingin diartikan juga sebagai nanah, ya, sebagai ada yang mengartikan juga maknanya para mufassir di sini juga adalah nanah, ya. Kalau nanah gimana, menjijikan nggak? Ya, darah putih, ya. Kalau nanah itu darah yang sudah yang mematikan, ya, mematikan darah merah atau membantu tubuh kita untuk kalau toh ada darah merah, nah ditutupnya itu oleh darah putih dan nanti keluar nanah, ya. Kira-kira geles tuh pun tinggalin nanah, apalagi nanahnya banyak gitu, ya, geles, ya, membahas satu nama geles gitu, ya. Nah, jijik, ya. Ghussak itu adalah air busuk yang luar biasa dingin tak tertahankan. Busuk dingin tak tertahankan, tahan, ya. Berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Jadi dari nanahnya penghuni neraka dan juga keringatnya, ya. Keringat penghuni neraka. Neraka mengadu kepada Rabb-nya, ia berkata, Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian maka engkau dapat bernafas 2 kali, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Lalu kita bahas lagi yang berikutnya, bahan bakar neraka, ya. Bahan bakar neraka itu ayatnya sudah populer, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha, ya, malaika gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Mohon maaf kalau ada salah baca tadi. Jadi bahwasanya orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, dan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi neraka itu bahan bakarnya manusia, ya. Kita ini adalah bahan bakar neraka, juga batu. Jadi kalau naik motor itu bahan bakarnya apa? Pertalite, ya. Dulu premium, sekarang udah nggak ada, ya. Nanti Pertalite juga hilang mungkin, jadi ke Pertamax. Itu kalau bahan bakar motor, mobil, ya. Kalau yang besar itu pakai diesel atau yang lainnya, yang mobil-mobil besar. Nah, tapi ini kalau tahu neraka bahan bakarnya apa? Manusia, ya. Manusia, setan, jin, kafir, iblis dan yang lainnya itu bahan-bahan neraka, ya. Masya Allah, ya. Neraka itu sangat dalam, ya. Dijelaskan bahwasanya kami pernah bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar, ya. Jadi pas lagi ngobrol, Rasulullah dengan para sahabat, tiba-tiba ada suara benda jatuh ke dalam. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Ya. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, ia adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pas lagi pengajian kayak gitu, tiba-tiba ada suara duh, gitu ya, seperti apa suaranya, kencang. Nah, lalu Rasulullah bertanya, kira-kira itu suara apa? Lalu para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah batu yang ada di neraka, ya, yang sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Kira-kira neraka udah ada belum kira-kira kalau tentu begitu? Halo? Sudah ada, itu real bahwa neraka sudah ada. Itu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Jadi kira-kira dalam atau dalam banget neraka itu? Halo? Dalam banget. Yang lautan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, ataupun yang lainnya, lautan
yang sangat dalam itu nggak seberapa, ya. Kemudian kolam renang Mas Sapira, gitu ya. Ini lautan yang begitu dalam pun juga nggak seberapa. Ini neraka, waduh, masya Allah. Membatas sebenarnya jero bisa. Nah sekarang makanan dan minuman penduduk neraka, ya. Tadi dijelaskan dalam surah An-Naba 24 sampai 25 itu adalah ghussaqa, yaitu apa? Ya nanah, ya, yang dingin. Lalu juga dalam surah Muhammad ayat 15 ya disebutkan adalah hamim, ya, air yang mendidih, ya. Lalu juga makanannya, ya, makanannya apa? Adalah zakum. Makanannya adalah zakum, ya, penghuni neraka itu. Dalam surat Ad-Dukhan 43 sampai 46 dijelaskan sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Jadi kalimatnya dengan bahasa adalah kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Kotoran minyak mendidih dalam perut, lalu juga seperti mendidihnya air yang amat panas. Jadi kalau air yang panas pisan kumaha? Suara ngekolak begitu ya. Nah itu makanan penghuni neraka, yaitu pohon zakum, ya. Kalau saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau pohon zakum itu netes ke dunia, itu pasti hancur. Dunia ini, bumi ini hancur. Itu baru kena tetesan apa? Pohon zakum atau buah zakum. Jadi saking luar biasa bahayanya itu pohon zakum, ya. Lalu pakaian penduduk neraka disebutkan dalam surah Al-Hajj 19-21, maka orang kafir dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Jadi orang kafir itu pakaiannya adalah dari api neraka, ya. Di dunia mah masih nyaman, enak gitu ya, pakaian seperti ini. Tapi kalau orang kafir pakaiannya adalah dari api neraka. Maka kita harus jaga pakaian kita di dunia ini juga, ya. Ibu-ibu khususnya, ya, diusahakan tidak membuka aurat, ya, kecuali kepada yang pasangannya atau keluarganya, ya. Kalau keluar rumah pun juga dijaga. Bapak-bapak juga sama, kalau khususnya kalau lagi olahraga jaga auratnya, ya. Karena jangan sampai terjerumus nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena pakaiannya terlalu pendek. Bapak-bapak juga sama, ya. Bapak-bapak juga punya tugas menutup aurat, ya. Ulah terangkan laki mah bebas lah gitunya, pakaiannya enggak ada batasannya juga, laki-laki juga ulah seenaknya, ya. Ulah mencret gitu, ya. Mencret merecet, ya, baik apalagi ibu-ibu, ya. Bapak-bapak juga sama ulah merecet, misalnya bosnya naik sepeda juga jaga auratnya juga, ya, lebih enak lah gitu ya, dan nggak dilarang sama bosnya juga, ya. Satu celupan saja di neraka membuat kenikmatan dunia itu nggak ada artinya, ya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu sekalian, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat, lalu dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan, kemudian dikatakan padanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja? Ia mengatakan, tidak demi Allah, wahai Rabbku, ya. Jadi didatangkan, ya, penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya ketika dunia. Mun bahasa saudara makan benghar-benghar masa dunia, ya, dia dimasukkan ke neraka, ya. Lalu coba bayangkan tentang kehidupan dunia, ya, kenikmatan yang sudah dirasakan. Dia nggak merasakan kebahagiaan di dunia, bisa jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, bisa pelesiran, banyak duit, mobilnya mewah, itu nggak berasa dibanding dengan siksaan di neraka. Jadi udah nggak berasa habis. Bahkan ketika ada yang penduduk surga yang paling sengsara di dunia, penduduk surga yang paling sengsara di dunia, yang ditanya, apakah kau pernah merasakan kesulitan? Sekali saja yang jawab, nggak pernah merasakan kesulitan. Coba bayangkan di orang kadang-kadang ngerasa
keteboga duit lo biasa pangsang sarana sadunya bahkan menyanyikan lagu aku orang termiskin di dunia geus ngeluh gitunya mengaku-ngaku mengklaim kita orang termiskin di dunia ya sakit gigi dengan sakit hati pun juga berizin dinyanyikan ya sakit gigi itu lebih baik sakit gigi lebih baik sakit hati Pak nggak ada dua-duanya nggak enak gitu ya dua-duanya nggak enak tapi pas nyeri huntu baru juga ngambek asal laki kalau nggak istrinya dimarahi anak-anaknya dimarahi terus asal parah namanya nyeri huntu sakit hati juga hanya nyeri pisan udah nggak seberapa itu kalau dibandingkan dengan apa ketika masuk surga ya itu yang paling rendah kenikmatan orang yang di surga kayak begitu ya lalu berikutnya kalau orang munafik itu berada di nerakanya paling bawah itu. Di neraka itu akan masukkan orang-orang munafik, orang kafir, ya lapisan yang paling bawah. Bab yang jelas orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya orang munafik dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Orang munafik ini kan pernah saya bahas ya sebelumnya. Orang munafik ini yang dimaksudkan adalah orang non-muslim yang berpura-pura Islam, seperti halnya orang Yahudi, orang-orang yang menyembah berhala zaman Rasulullah untuk melindungi dirinya, maka mereka pura-pura masuk Islam, bahkan menggerogoti umat Islam dari dalam, musuh dalam selimut. Ya. Nah itu orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Ya. Ada juga orang Islam yang perilakunya seperti orang non-Islam. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini mayoritas ulama mengatakan adalah orang munafik di sini adalah orang yang ingkar kepada Allah tapi pura-pura masuk Islam. Ya, oke. Sekarang ada sebuah adik lagi dijelaskan bahwasanya ini yang sangat penting ya. Saya harus sampaikan di akhir ini bahwasanya ada sebuah kisah yang panjang sekali ya, tapi saya ingin baca karena ini hal yang sangat penting. Ada sebuah kisah ya, melalui sebuah kisah diceritakan bahwa Jibril datang pada Rasulullah pada waktu yang nggak biasa, namun Jibril ya terlihat berbeda, raut wajahnya nggak kelihatan kayak biasanya. Rasulullah bertanya, kenapa kelihatan kau berubah muka wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikabarkan pernyataan api neraka. Jibril saja menyatakan tentang api neraka aja sampai berubah wajahnya. Maka tidak layak bagi seorang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Jadi ini sudah diberitahu tentang siksa kubur itu benar, jahanam itu benar, siksa Allah itu besar. Lalu salah bersabda, ya Jibril, jelaskanlah padaku sifat jahanam. Jibril pun menjawab, ya ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyalanya dan baranya. Ya. Lalu demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Ya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, ya, satu baju ahli neraka digantung antara langit dan bumi, ini saya akan mati penduduk bumi karena panasnya. Itu baru perkara, baju penghuni neraka digantung antara langit dan bumi sudah mati penduduk bumi. Ya. Lalu saya akan langsung ke yang berikutnya. Rasulullah meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut, dan Jibril pun menjelaskan. Nah, ini pintu neraka, ya. Sekaligus juga ini berkaitan nyambung dengan tingkatan neraka. Pintu pertama dinamakan Hawiyah atau jurang yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Hawiyah ini, halo Bu? Iya, halo? Iya, yaitu paling bawah, paling dasar, paling dekat dengan sumber api neraka, paling panas dan paling pedih. Ya, Masya Allah. Itu Hawiyah. Ya, yang paling dalam, jero-jero nasional, Hawiyah. Itu untuk siapa?
adalah untuk kaum munafik dan kafir. Lalu yang kedua, pintu kedua adalah jahim untuk orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk menyembah yang nggak benar, ya, perdukunan dan yang lainnya harus hati-hati. Pintu ketiga adalah saqar untuk kaum sabiin atau penyembah api, ya, penyembah berhala, yang menyembah berhala, api, matahari dan yang lainnya itu masuk neraka. Berikutnya adalah yang pintu keempat adalah lauza untuk iblis dan pengikutnya, termasuk adalah setan, jin kafir, ya, jin kafir, manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan ke dalam lauza. Lalu ada yang berikutnya adalah hutumah, menghancurkan hingga berkeping-keping, yaitu untuk orang Yahudi, ya, orang Yahudi, ya, itu adalah hutumah. Lalu ada yang pintu keenam adalah sa'ir, api yang menyala-nyala untuk orang-orang kafir, ya, termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang Nasrani dalam riwayat yang lain. Rasulullah bertanya, ini gimana nih kalau yang pintu ketujuh? Nah, malaikat Jibril terdiam ketika menjelaskan pintu yang ketujuh, ya, seperti ragu, mau ngasih tahu jangan, ya, ya, ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Tetapi Rasulullah mendesaknya, jadi ngedesak, wahai Jibril, siapa yang masuk ke pintu ketujuh itu, ya. Lalu Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu adalah umatmu, wahai Muhammad. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Dijelaskan bahwa umatnya yang masuk neraka itu ada pintu yang ketujuh. Langsung Rasulullah pingsan karena kaget. Oh, benar, ternyata ada umatku yang bakal masuk neraka. Rasulullah sampai pingsan, ya. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya hingga sadar kembali. Setelah sadar, beliau bersabda, ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan kesedihanku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jawabnya, ya, ada. Yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Itu ada yang masuk neraka. Rasulullah lalu menangis. Jibril pun juga menangis. Kemudian Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan enggak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu beliau enggak bicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Demikianlah Jibril menjelaskan kondisi mereka kepada Rasulullah yang membuat beliau menangis berhari-hari. Sementara kita masih bisa tertawa setiap hari, padahal tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika mendengar itu adalah umatnya, bukan Rasulullah yang masuk neraka, itu nangis. Tapi kita diperkirakan ciri-ciri penghuni neraka itu ada dalam diri kita, nggak pernah nangis. Jadi salah satu tips untuk kita ini, tips untuk mudah menangis itu adalah ingat neraka, Bapak, Ibu. Ya. Ingat apa? Neraka. Siapakah yang tadi termasuk dosa besar? Ulama mengatakan ada 7 dosa besar, ada 10, ada 3, ada berapa. Tapi disimpulkan beberapa dosa besar. Di antaranya ini, ya, menyekutukan Allah, syirik, sihir. Orang Islam yang menyekutukan Allah, syirik, sihir, jika ia percaya kepada dukun atau ulama berlabel dukun berlabel ulama, nah itu hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjerumus karena percaya kepada yang gituan. Ada yang di mana pengobatan tiba-tiba itu dibuka, cek kelapa, ternyata keluar merah, gitu. Dipindahkan darahnya ke situ. Saya lihat persis itu. Ternyata apa? Bohong, udah disuntikan dulu itu apa? Si kelapa mudanya, air bernama gincu lah ya, gincu warna merah gitu ya. Dipercaya dari bayaran itu jutaan gitu ya. Masya Allah. Membunuh jiwa, maihan batur. Ya, karena lagi ramai tentang pembunuhan, itu juga sama, itu sudah disiapkan itu. Memakan harta anak yatim, memakan riba juga, hati-hati makan riba. Lari dari medan tempur atau jihad, ayo perang. Nanti serang orang-orang kafir, cicing, yang muda jemput bapak-bapak, kita nggak boleh, harus berani tampil. Menuduh wanita mukmin berzina, nuduh seorang mukmin berzina itu dosa besar. Ya, itu zina itu. Padahal kan terbukti, kan harus ada saksinya berkaitan dengan ini, ya.
Tidak boleh main tuduh aja dia zina. Lalu durhaka kepada orang tua, nah ini yang lumayan berat. Durhaka kepada orang tua, ya. Karena kita punya orang tua dan bisa jadi kita durhaka itu dosa besar juga. Persaksian dusta atau palsu, ya. Lalu yang berikutnya zina, nuduh zina, melakukan zina, ya, itu juga dosa besar. Lalu juga putus asa dari rahmat Allah, dan sarana, lalu bunuh diri itu nggak boleh juga, itu dosa besar. Minum khamar dosa besar, meninggalkan salat dosa besar, dan banyak lagi dosa besar, ya. Cuma yang paling utama adalah kita berusaha, kita tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, nggak main-main pakai nangis, merintih. Wah, udah. Buktinya bahwa dosa besar kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangis, Pak, di hadapan Allah, mohon ampun kepada Allah, bahkan dianjurkan istighfar, sing banyak istighfarnya. Ya dianjurkan boleh 100 kali, boleh 1000 kali, ya. Kalau saya berusaha komitmen minimal 1000 kali itu per hari istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sampai puluhan keutamaan istighfar. Nanti mungkin sekali waktu kita akan bahas. Istighfar itu luar biasa manfaatnya. Ya, dosa besar, dosa kecil itu harus kita minta ampun kepada Allah dan tidak boleh mengulangi sekalipun juga. Ya, kalau sudah melakukan dosa itu. Ya, sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, tapi yang paling utama adalah saya langsung tutup saja bahwasanya kita jangan sampai sebagai seorang muslim masuk yang tadi ke dalam pintu yang ketujuh, ya, tingkatan yang apa? Yang ketujuh itu. Nah, sekarang ada rumus nih berkaitan dengan surga dan neraka. Tingkatan dalam surga itu semakin meninggi. Tingkatan surga makin meninggi. Kebayang, Bu? Halo? Yang paling tinggi apa? Surga apa yang pernah dibahas? Surga apa? Firdaus. Makin tinggi itu makin bagus tingkatan surga. Nah, kalau tingkatan neraka itu semakin merendah. Semakin rendah itu semakin buruk tingkatannya. Yang paling rendah yang tadi contohnya innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Yang paling rendah itu orang munafik, orang kafir. Itu paling bawah. Ya, tadi disebutkan itu adalah neraka hawiyah. Ya, paling bawah hawiyah, jahim, sakar, rawlah, tumah, sa'ir. Lalu juga yang paling atas itu adalah jahannam. Kalau jahannam itu adalah orang Islam yang ingkar kepada Allah, melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil yang luput terus-terusan, itu jadi dosa besar. Nah, maka kita jangan sampai masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang Islam, kalau sudah dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kebaikan dengan ridhonya. Kalau sudah dihapuskan dosanya dan juga sudah dicelupkan ke neraka lama seperti hanya hadis yang sebelumnya, maka kalau dia ada iman barang seberat zaham itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak ada iman atau matinya dalam keadaan kafir, akhirnya suul khatimah tidak. Ya, makanya hati-hati jaga terus iman sampai kita meninggal dunia dan husnul khatimah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Intinya adalah ayo kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, qina azabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Jauhkan kami dari siksa neraka. Jauhkan kami dari siksa neraka. Itu berulang-ulang sambil menangis kepada Allah, minta ampun sama Allah agar kita terhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang paling utama adalah kita jauhkan dari perbuatan buruk, maksiat ataupun dosa besar, dosa kecil, agar kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus dengan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Hilmi yang telah menyampaikan materi tentang bahasan yang subhanallah. Mudah-mudahan kita semua mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang materi disampaikan tentang neraka, ya. Ibu menakutkan nggak? Apa? Ya, sebagai orang yang beriman dan kita harus percaya, Bu, ya.
oh itu adalah ilusi. Ada ya orang-orang yang tidak beriman kan seperti itu. Nah, kita orang yang beriman wa yu'minuna bil ghaibi, harus beriman kepada alam gaib. Nah, adalah salah satunya adalah tentang surga dan neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kepada golongan ya ahli neraka. Amin ya Allah. Alhamdulillah, silakan Bapak Ibu sambil mengakhiri kegiatan ini dengan sarapan ya. Ada menu hari ini adalah bubur kacang. Silakan untuk menikmati sarapan bubur kacang, mau teh mau kopi. Ini adalah amal kebajikan infak sedekah dari hamba-hamba Allah. Sebelum diakhiri, alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu ya dari Bapak RW kita, RW 17, Bapak Ustadz Dede. Ya, ternyata namanya Bapak Ahmad Hidayat, baru saya tahu. Silakan Pak RW, Pak Ustadz, barangkali ada informasi juga, mungkin karena RW itu adalah kepanjangan tangan daripada pemerintah ya. Ada informasi dari pemerintah Kota Bandung, dari Pak Lurah menyangkut masalah kewilayahan ya. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak RW kita, Bapak Ahmad Hidayat atau Bapak Ustadz Dede, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mukadimah dicukupkan. Yang awal saja kami mungkin sebagian pengurus yang insya Allah untuk mengabdi karena mengurus dunia untuk menuju akhirat. Kemudian kami program setiap minggu akhir diadakan pengajian bulanan untuk seluruh wilayah dikeliling. Alhamdulillah, karena namanya ngaji itu pengajian berarti mahal. Sampai-sampai para ketua RT beserta jajarannya, staf-staf RW juga tidak bisa hadir karena mahal. Nah itu hese kabeli gitu. Jadi tidak mampu ke ngaji mah. Mahal. Kemudian sudah kami sampaikan mungkin untuk pengisian DPKP ya, data, karena udah 2 kali kami didatangi pihak dari pemerintah. Mungkin di sini nggak ada di Pak RWJ, Pak RT-nya, untuk minta disegerakan diisi, karena itu salah satu hambatan juga untuk cara penyerahan dari developer ke pemerintah kota. Hampir 2 sebulan lebih belum datang dari Pak RT itu data DPKP-nya. Kami padahal formulirnya udah dikasihkan, kemarin yang mengasihkan itu ya istri saya ke Pak RT. Kami tunggu untuk apa? Yang pertama, mempermudah penyerahan
developer ke kota, karena itu ada data penduduknya. Data penduduk di RT ini, misalnya Buana Ciwasa Kasitini ada berapa, kemudian yang tidak punya berapa, yang rumahnya harus diperbaikinya berapa, itu harus masuk ke dinas kependudukan kota. Kalau tidak masuk, mungkin yang pertama ya menghambat juga penyerahan. Kemudian banyak yang kami juga harus sampaikan karena ini juga waktu. Tapi itu yang pokok intinya itu aja dulu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila kedatangan kami tidak setiap ada pengajian datang, mohon maaf karena ya sama-sama juga ada pengajian juga. Mohon maaf apabila ada kurang lebih taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sambutan dari Pak RW ya. Alhamdulillah karena informasi tiap minggu itu kelilingnya Pak RW. Nah, jadwal ke masjid di RW 17 ini ada 4 masjid jami ya. Jadwal ke Buana adalah setiap pekan keempat atau ahad keempat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang diinformasikan khususnya untuk warga Buana Kasiti. Alhamdulillah acara kajian di pagi hari ini dari awal sampai akhir telah selesai. Kami atas nama DKM sekali lagi menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sesuatu yang terbaik ya, berupa infak, sedekah dengan jenis hartanya, dengan infak uangnya, tenaganya, pikirannya ya, sesuai dengan porsi yang diberikan kemampuan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan tersebut dan insyaallah Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga memakluminya dan memaafkannya. Terima kasih. Ada hal informasi apapun mungkin berupa masukan, saran, kritik yang membangun, kami tetap sangat terbuka ya. Jangan sampai ada hal-hal yang dipendam oleh ibu-ibu ya. Kami terbuka, ada informasi, ada masukan untuk menerima saran masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.